Haleluya. Selamat pagi, shalom. Bolehkah Bapak Ibu salam kiri kanan Anda? Mungkin tadi ada yang belum menyapa karena mungkin agak telat, atau mungkin tadi lagi menyembah sehingga belum menyapa. Silakan saudara-saudara. Oh haleluya. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semuanya ya? Amin. Luar biasa sekali. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalani hidup sendiri. Dia Tuhan yang sangat mengerti. Haleluya. Saudara-saudaraku, hari ini kita masuk pada Juli ya. Ini gak terasa ya, sudah bulan Juli. Tidak terasa, dan kita sudah masuk minggu pertama di bulan Juli. Saudara-saudara, ingatlah waktu akan terus berputar, terus akan bergerak, terus akan berjalan. Waktu adalah, ya, ada seorang yang mengatakan bahwa waktu itu adalah kejam. Kenapa? Karena begitu dia berlalu, dia tidak peduli apa dan bagaimana kita, dan dia tidak bisa ulangi lagi, dan dia tidak mau tahu bagaimana Anda. Itu sebabnya waktu harus digunakan dengan baik. Kalau Anda beribadah dengan hari ini, waktunya beribadah, gunakanlah dengan baik. Hentikan handphonemu yang bermain-main, karena ini waktu yang teramat penting. Hentikanlah semua pikiranmu yang berkecamuk sekarang, dan katakan kepada pikiran Anda supaya tenang. Aku tahu pulang dari sini mungkin saya tahu persis ya saudara-saudaraku. Tadi sebelum kemari bisa saja Anda sudah mencuci pakaian dan Anda mikir bagaimana menjemurnya ini nanti. Hujan pula. Stop jemuranmu, stop. Amin saudara-saudara. Kalau ada ibu-ibu samping bilang kiri kanan, stop jemuran bu, stop. Sekarang Tuhan sekarang stop. Jangan pikirkan lagi, ada lagi yang mungkin datang dengan sakit hatimu sama orang. Stop. Tutup itu. Waktunya hari ini engkau belajar firman Tuhan kembali. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana topik atau tema besar kita adalah pada bulan Juli, maksud saya pada bulan ini tema besarnya adalah kita memegang janji Tuhan dan mengikuti perintahnya. Nah, oleh karena itu untuk satu ini, karena kita akan perjamuan, ada juga teman-teman kita yang hari ini keluarga yang ingin menyerahkan anaknya, dan kita akan mendoakan penyerahan anak pada hari ini. Ada 2 keluarga, dan saya berharap kita serius ya, kita mikirkan baik-baik, kita sungguh-sungguh merenungkan kebenaran ini. Yang topik untuk hari ini adalah naiknya level iman saudara. Katakan kiri kanan Anda, imanmu harus naik. Amin. Jangan cuman dompetmu yang naik. Katakan kiri kanannya saudara-saudara. Amin ya. Imannya harus naik. Jangan isi dompet aja yang terus naik ya. Salah kah? Enggak salah juga. Tapi naiknya level iman itu akan menentukan dompet Anda. Perhatikan saya baik-baik, dengarkan saya baik-baik. Naiknya level iman Anda menentukan isi dompet Anda. Tapi naiknya isi dompet Anda enggak menentukan naiknya level iman Anda. Camkan baik-baik perkataanku ini karena penting. Orang yang mengejar uang, imannya enggak akan naik itu. Tapi orang yang membawa level imannya naik, dengan imannya itulah dia akan menggapai berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara, ingat baik-baik, level Anda harus naik. Ibarat naik tangga, Anda harus tangga yang paling bawah, naik melangkah, dan terus. Jangan pernah berhenti. Katakan dengan saya, jangan pernah berhenti. Kalau begitu kita langsung saja, apa itu iman? Iman di dalam Ibrani 11 ayat 1, Anda catat ya. Ini banyak ayat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara-saudara,
iman dasar. Dasar itu basicnya di bawah. Kalau Anda, dengarkan saya, kalau Anda ingin membangun sebuah rumah, tentunya Anda harus perhatikan dasarnya, fondasinya. Jangan pernah Anda membangun rumah berlantai 3 tapi fondasinya, dasarnya itu kandang ayam. Percayalah, begitu angin kencang, gak usah dulu gempa, angin kencang roboh. Lebih bagus dasarnya Anda dalam, sehingga nanti Anda bisa membangun di atasnya. Itu bangunan yang bisa berlantai-lantai dan naik. Satu kali saya ke Medan. Waktu itu kalau yang sekarang yang pernah ke sana itu yang Podomoro, itu luar biasa sekali. Itu dibangun. Saya lewat dan saya bertanya kepada orang, ini mau dibangun apa? Nanti di sini Pak, mall besar, terbesar lagi nanti, lebih besar dari yang ada sekarang. Lalu apa? Nanti di situ ada juga pusat perbelanjaan, ada juga di situ nanti tempat penginapan, ada di sana nanti apartemen-apartemen yang bisa disewa, dijual belikan, dan banyak nanti fasilitas yang lain, dan itu jadi pusatnya. Saya melihat waktu itu kosong, tidak ada apa-apanya, hanya ditutup dengan seng semuanya, keliling begitu luas memang di Medan. 6 bulan lagi saya datang, saya melihat apanya ini sebenarnya manusia ini. Nggak ada perubahannya, begitu saja. Nggak ada yang muncul, nggak ada sesuatu yang kelihatan. 1 tahun kemudian barulah saya perhatikan tiang-tiang yang mulai naik menjulang ke atas. Dan yang anehnya, beberapa bulan kemudian saya datang lagi, cepat terbentuk, langsung kelihatan model bangunannya. Di situ apa yang saya simpulkan? Ternyata untuk meletakkan namanya, kenapa? Karena saya bilang, kok hampir setahun kok nggak kelihatan apapun hasilnya. Ternyata saudara, dalam waktu yang lama itulah sang arsitektur pembuat perancang bangunan itu sedang menaruhkan dasarnya. Membangun dasar yang fondasi yang begitu dalam sekali, sampai alat mesin itu sampai menancapkan semua tiang-tiang pancang dalam dan begitu dalam. Dan saya beritahu saudara, tidak kelihatan apapun dari luar, bukan? Orang-orang pasti melihat, lama kali, sayalah contohnya yang apanya ini. Tapi begitu selesai dasar itu, mulai bangunan di atas cepat, lebih cepat lagi, dan tingginya luar biasa. Saya dengan istri kemarin ke sana, ke Medan, kami ke sana lihat, wish, luasnya minta ampun, jalan juga luar biasa. Dan saya betul-betul memegang erat-erat tangan istri, karena takut dia masuk, saudara-saudara, ke berbagai tempat. Saya pegang erat-erat. Kalau orang lihat kami mesra kali, dia tidak tahu. Saya agak khawatir kalau dia ke dalam, saudara-saudara. Masuk toko-toko, ini merusak mata. Tahu mata? Mata pencarian, saudara-saudara. Tersedia lengkap semuanya, lengkap semua, sampai jalan lagi, lorong sana lagi, lorong sini lagi. Kami nggak sempat menjalani, paling mungkin sepertiga paling waktu itu. Nggak bisa semua, mesti jauh lagi. Ada universitas lagi di dalam lagi. Saudara-saudaraku, saya makin ngerti bahwa ternyata membangun dasar jauh lebih penting dan memang lama. Lama sekali. Dan itu sebabnya kalau kita berbicara iman, yang meletakkan dasarnya kita ini, bicara iman itu harus dalam. Amin saudara. Karena kita akan membangun atas dasar itu hidup ini mau bagaimana. Ada orang membangun dasar imannya itu iman yang rapuh lah. Sedikit-sedikit ada masalah langsung ngambek.
ada persoalan, ngarah marah. Imannya nggak terbangun dengan baik. Jadi saudara-saudara, semakin saya pastikan kepada diri saya bahwa memang namanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Arsitektur atau saya yang melihat itu mengharapkan bangunan itu nampak, tetapi dasarnya itu harus kuat. Jadi untuk kita mengharapkan sesuatu, kita percaya bahwa itu pasti ada, tapi harus dasarnya ada gitu. Iman itulah dasarnya. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kalau kita pergi ke toko membeli sesuatu, misal beli kulkas merek apa? Merek Sharp, tahu merek Sharp ya? Hah? Sharp namanya itu. Sharp lah itu ya. Mereknya itu Sharp gitu ya. Tapi nggak ada. Yang ada merek yang lain. Lalu apa yang terjadi? Anda bilang enggak, saya mau yang Sharp. Saya nggak mau yang lain. Pemilik toko itu bilang, oh gampang, minggu depan sudah tiba. Ibu beli? Ya saya mau beli. Lalu dibayarnya uang. Apa yang dipegangnya? Kwitansi, bukti. Sekali lagi, bukti bahwa dia sudah membeli. Tapi barangnya sudah sampai? Belum. Udah dilihat barangnya? Belum. Sampai di rumah, ditanya suaminya, udah kau beli kulkas tadi? Sudah, merek Sharp. Lah, mana? Datang itu nanti minggu depan. Iya, mana buktinya itu nanti minggu depan datang? Ini ditunjukkan kertasnya, pembuktian di situ bahwa barang tiba tanggalnya minggu depan. Itulah iman. Belum kita lihat hasilnya, tapi kita percaya bahwa itu pasti jadi. Katakan amin. Ini 500 juta semua. Anda percaya bahwa itu pasti selesai? Iman, iya. Percaya walaupun sekarang masih 153 juta masih. Yang saya udah lihat di panitia baru 153 juta. Ini yang 500 juta. Uangnya sudah tersedia. Katakan amin. Amin. Tinggal mengeluarkan dari dompet kita masing-masing. Kan begitu aja. Cuman mengeluarkannya harus pelan-pelan. Kalau sekaligus semuanya, apa makanan anak, apa susu anak, ya kan begitu kan? Nggak apa-apa. Tapi kita punya sebuah keyakinan bahwa pasti sudah selesai. Semuanya sudah ada. Iman. Nah sekarang pertanyaannya, lalu iman itu dari mana datangnya? Iman itu kok bisa ada dalam saya? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman itu akan tumbuh, akan dapat, akan kita peroleh ketika kita sering mendengar firman. Makanya ketika Anda rajin ke gereja, Anda dengar firman, iman Anda naik lagi, dapat, tangkap lagi. Iman memang begitu. Di rumah Anda baca firman Tuhan, ada komsel Anda di situ, Anda ikuti, iman Anda dapat lagi, ada sesuatu lagi yang baru, bertumbuhlah Anda. Iman itu peroleh dari firman yang Anda dengarkan. Jadi ada orang yang walaupun dia datang gereja, kenapa imannya nggak tumbuh-tumbuh? Kenapa imannya nggak naik-naik? Gampang, karena kemungkinan besar dia tidak mendengarkan firman. Yang dia dengarkan apa? Suara pendeta saja yang didengarkannya, bukan firman. Jadi Anda sekali lagi ketika waktu beribadah, firman disampaikan, Anda tangkap dan belajar betul-betul. Coba mulai arahkan betul-betul pusat perhatian Anda. Lalu yang menarik lagi, Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi rupa-rupanya, saudara-saudaraku, seorang yang tanpa imannya nggak mungkin berkenan. Jadi kalau mau berkenan pada Allah ada iman. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana naiknya level iman itu harus terus naik dan naik ya.
Kita belajar dari satu pribadi bernama Abraham. Mari kita lihat Kejadian pasal 11 ayat yang ke-27 sampai 32. Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai yang 32. Inilah keturunan Terah, saya baca ya. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya Ur-Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak punya anak. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yakni anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Menarik yang saya garis bawahi tanda merah, perhatikan dengan baik, bahwa ternyata Terah bapaknya Abraham itu sudah punya rencana dari awal untuk dia berangkat dari Ur-Kasdim. Di mana Ur-Kasdim? Ur-Kasdim itu kalau sekarang daerah yang disebut Ur-Kasdim itu daerah Irak, Iran, sekitar di situ Ur-Kasdim. Berangkat menuju Haran, dan sebenarnya jalannya harus sampai ke Kanaan. Itu sebenarnya udah rencana. Perhatikan ayatnya bilang dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi dia nggak sampai tanah Kanaan. Dia sampai di Haran. Di Haran dia menetap. Harusnya dia melangkah lagi. Saudara-saudara, itu artinya apa? Harusnya ke Kanaan, tapi Terah sampai hanya di Haran. Dan di Haran dia sudah nyaman. Dalam kenyamanannya itu dia menetap di situ, nggak mau maju-maju lagi. Saudara-saudara, artinya bagi saya, arti sesungguhnya adalah kenyamanan. Nyaman sudah di satu tempat, itulah yang membuat kita tidak mau lagi maju untuk melangkah. Udah nyaman, udah senang, nggak mau lagi melangkah maju. Hidup yang sudah begitu-begitu saja sudah cukup. Dan memang Tuhan sendiri ingin kita itu levelnya itu harusnya naik. Cuman karena sudah nyaman, sudah mapan, sudah tenang, sudah maka berhenti di situlah kita. Bisa ketunjukkan slide-nya? Saudara-saudara, kita mau lihat bagaimana petanya itu. Peta di dalam perjalanan Abram. Coba lihat, next. Kita perhatikan peta ini, walaupun ya tidak terlalu apa ya bagi Anda. Coba perhatikan baik-baik. Ur-Kasdim itu di mana? Lihat tanda merah itu. Ur-Kasdim itu ada di bawah, dan dia harusnya naik ke tanah Kanaan, menuju tanah Kanaan. Haran baru ke tanah Kanaan. Kenapa nggak langsung saja, Pak? Ada pertanyaan. Dari Ur-Kasdim tarik garis lurus langsung ke Kanaan, kan bisa. Halo, yang di tengah-tengah itu tidak bisa dilewati oleh orang karena itu adalah padang gurun yang sangat jauh, gersang, luas. Padang gurun, nggak bisa orang lewat dari situ. Orang harus lewat ke atas. Dia pergi ke Kanaan tapi melalui atas dia. Haran, sampailah di Haran, berhentilah di situ. Terah tidak bawa anak-anaknya lagi, berhenti. Nah, Abraham disuruh Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, Abraham pun disuruh Tuhan berangkat. Ingat ya, waktu kita sudah nyaman,
untuk memulai sesuatu yang baru lagi, pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Contoh, Anda sudah terbiasa punya handphone, begitu Anda tidak pegang handphone, nyaman nggak Anda rasa? Pasti Anda gelisah. Itu kalau kenyamanan itu begitu tuh, membawa kita kepada sebuah kemunduran kalau kita tidak mau melangkah lagi. Orang berpikir sama ya, sama, dengar baik. Hamba Tuhan juga gitu nih. Sudah misalnya dia pelayanan, katakanlah seperti kita sudah ada ibadah, puji Tuhan kita seperti apa yang hari ini, puji Tuhan tempat ibadahnya sudah ada, dan akhirnya berhenti. Berpikir apa? Ya sudah, pencapaiannya ya sudah. Dia lupa bahwa Tuhan ingin terus naik, melangkah naik. Itu sebabnya saya berharap betul bagi diri saya jangan mau jadi pendeta dulu ya. Dulu ini saya punya tekad memang. Saya tidak mau hanya jadi pendeta Gereja Kristen Baitani Gunung Sitoli. Saya mau menjadi pendeta Pulau Nias. Setelah itu ya udah pendeta Sumatera Utara. Terus itu pendeta Indonesia. Habis itu nggak usah dunia kali lah, paling Singapura Malaysia. Ngerti maksudnya? Maksudnya Anda harus terus naik gitu loh. Jangan berhenti di situ aja. Maka apa yang terjadi? Ya karena itu merupakan sebuah kerinduan yang harus terus. Tapi saya tanya, ada nggak tantangannya? Ya ada. Ada nggak masalahnya? Ya ada. Coba bayangkan sekarang dengan canggihnya teknologi. Tidak mesti kita harus berangkat pergi ke Papua sana. Kita punya handphone yang canggih begitu, Android Anda bisa gunakan berkomunikasi, punya hubungan dengan dunia luar. Ya bisa sebenarnya. Itu sebabnya ibu bapak saudara, jangan pernah berpikir kitanya sebatas begini. PKS jangan cuma batas, ya udah aku cuman apa nih? Ya PKS apa? Fodo. PKS apa? Ya saya PKS Pelangi. PKS apa? Ya kami ini yang daerah Sombe. Jangan gitu. Pikirin harus naik lagi. Itulah yang harus Tuhan, itulah yang harusnya kita kerjakan, dan Tuhan rindu. Nah Abraham pun akhirnya dipanggil Tuhan untuk sampai ke Kanaan. Tapi sebenarnya Abraham tidak tahu tempatnya. Nantinya baru dia tahu. Tuhan cuma bilang apa? Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Allah, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang kutunjukkan. Mana negeri itu? Nggak tahu. Pokoknya disuruh Tuhan pergi melangkah. Tapi ada janji, aku akan buat kau bangsa besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Perhatikan, olehmu semua kaum di muka bumi. Itu besar loh janji Tuhan itu. Semua kaum di muka bumi. Makanya sekarang yang Israel secara rohani, kita inilah dia keturunan Abraham. Ya, kita pun dapat berkat. Oleh karena itu, oleh karena Abraham, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita terhisap ke dalam generasi keturunan Abraham sebenarnya secara rohani. Dan yang menariknya, waktu Tuhan bilang pergi, saya tanya, kenyamanannya terganggu enggak? Terganggu lah, udah nyaman, mungkin sudah enak di rumah bapaknya, di Haran, udah santai, oh haleluya. Tapi tidak, level imannya nggak naik-naik, begitu-begitu aja. Iya saudara-saudara, adakah tantangan? Iya. Dengarkan, bagi anak-anak kami, anak-anakku semuanya, siapa di sini yang mau melanjutkan studinya, melangkah kau dengan iman. Ya, orang tua juga jangan
takut kali ditinggalkan anak. Anak mau kuliah, "Ma, aku kuliah di mana?" "Jangan jauh-jauh." "Ma, aku mau kuliah, Ma. Ini ada panggilan." "Di mana?" "Colorado, Amerika." Nogu, jangan Nogu. Jangan. "Beasiswa ini, Ma." "Jangan Nogu. Nanti kau kawin di sana." Kawin aja di otaknya tuh. Bukan itu. Enggak apa-apa, tapi nanti kita berpikir apa? Bagaimana nanti musim dingin, Nogu? Kalau nanti musim panas bagaimana? Apalah nanti kau makan di sana, Nak. Mana ada enak makanan? Di sininya enak, Nak. Simbi ada, bayi panggang ada. Di sana apalah makanan? Pikirannya itu terlalu picik itu orang tua begitu. Padahal anak itu melangkah, dia sedang membawa dirinya dalam ketidaknyamanan pasti. Tapi demi apa? Dia hidupnya akan meningkat. Katakan amin. Jadi kau berangkat dengan iman, percaya Tuhan pasti tolong. Haleluya. Tapi melangkah kau ke sana supaya kau lebih maju lagi, lebih luar biasa lagi. Katakan amin. Ada yang anaknya yang diberangkatkan sekolah di seberang. Oke, baik. Anda punya uang, punya biaya yang cukup. Oke, it's good. Kami tahun ini, ya bulan inilah, akhir bulan ini kami akan berangkat. Ngantarkan si kembar dua-dua kuliah. Di mana? Di Jogja. Ada yang tanya sama kami, "Pak, kenapa mesti jauh-jauh kali anak di sana, Pak? Kan cukup bisa di Medan." Kami bilang, satu dulu, untuk menambah wawasannya tentang hidup ini. Supaya ngalamin sebuah perubahan-perubahan di dalam diri. Belajar kultur yang berbeda, situasi yang berbeda, belajar bagaimana menghadapi masyarakat komunitas yang berbeda. Itu pelajaran hidup. Bukan hanya soal diisi tamat sarjana, bukan. Apa maksudnya, Pak? Apa maksudnya? Saya bilang begini. Satu dulu memang anak-anak kami maunya dia kuliah di Jawa. Oke. Sebenarnya kalau dipaksakan suruh perintah di Medan boleh saja. Cuman kami memang mengukur sanggup enggak gitu. Ya disanggup-sanggupkan lah. Mamanya bilang, kita usahakan bagaimana cara. Iya kan? Pokoknya kuliah, oke kuliah. Kita doakan. Baiklah. Tapi kenapa mesti di Jawa? Kenapa tidak di Medan? Nah, itu pertanyaannya. Jangankan gitu, neneknya saja pun bilang begitu di Medan. Oh, so jauh-jauh. Di Medan ini samanya. Betul. Dari sisi sudut pandang kita sarjana ya. Tapi perubahan hidup, belajar hidup enggak. Sebagai contoh nih. Contoh. Kami melihatlah contoh anak kami si Theo. Dia sudah kerja sekarang, oke, puji Tuhan lah dia apa. Tapi yang kami lihat, satu dulu perubahan yang nampak itu adalah bicaranya. Enggak kasar, enggak kayak gaya-gaya orang Batak lagi. Ngerti? Iya, gitu. Iya, yes. Kayaknya seneng kita dengernya gitu. Iya. Kalau di Medan kurasa, apa aja maksudmu, Pak? Mungkin dia akan ngomong sama kawannya, matamu itu lah. Ayo cari berantem aja, ngerti maksudnya saudara-saudara. Sebenarnya menurut saya bukan masalah tempat di mana kuliah sebenarnya. Tapi yang terpenting di situ bagaimana kita mau hidup ini mau melakukan perubahan-perubahan, levelnya naik, ngerti maksud saya? Kita harus paksakan diri saya, memang kita harus naik begitu. Dan kalau saya sudah, sebagai contoh, saya waktu ke Bandung, itu manggil orang itu lembut, tau nggak? Bukan kayak kita di sini. Kalau di sana semua orang bilang ini mau dibacok atau gimana ini manusia. Teriak nggak bisa. Karena semuanya itu adem gitu. Nah kuliah di Jogja saya percaya juga seperti itu. Tenang, lembut. Mana bisa dipanggil seperti di sini sekarang. Misalnya saya manggil, misal, nggak bisa. Di sana orang langsung lihat semua. Siapa itu?
kebakaran, apa itu? Begitu. Tentunya manggilnya pun Misa. Lebih lembut dia. Medoknya Jawa kan mulai, Sundanya mulai kelihatan ngomongnya. Nah saudara-saudara, itu satu contoh saja. Belum yang lain, dia akan belajar berbagai kultur budaya yang lain. Yang saya mau katakan sekali lagi bahwa kita harus mulai membawa diri kita kepada sebuah perubahan hidup di mana iman kita harus naik. Katakan amin. Levelnya harus naik. Katakan amin. Ayat 4. Next. Lihat, ayat yang keempat bilang lalu pergilah Abraham. Ya, Kejadian 12 ayat yang keempat. Seperti yang difirmankan Tuhan. Lot pun dibawanya. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Jadi waktu perintah dilakukan, kenapa Abraham pergi? Lalu pergilah Abraham. Jawabannya, waktu Abraham pergi melakukan perintah Tuhan, dia tetap memegang janji itu. Jadi ingat baik saudara-saudara, kita melangkah itu harus pegang janji Tuhan. Tuhan pasti akan tolong saya. Harus dipegang janji Tuhan. Nah, dari mana Anda tahu janji Tuhan? Iman Anda itu dari mana Anda tahu bahwa ini janji Tuhan? Ya makanya firman Tuhan Anda baca. Perintah Tuhan itu selalu saya temukan di dalam Alkitab disertai selalu dengan janji. Contoh, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka. Itu perintah kan? Dan Bapa dan Kudus, ajarlah mereka melakukan. Tapi ayat selanjutnya bilang apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi janji, penyertaan, sebuah amanat agung yang luar biasa, Great Commission yang luar biasa, tapi disertai dengan janji yang agung. Apa itu? Dia menyertai. Jadi jangan pernah khawatir ketika Anda berbicara tentang perintah. Iman itu, keyakinan itu, janji Allah itulah yang Anda harus pegang. Lalu apa yang selanjutnya? Karena imanlah, makanya Ibrani 11 ayat 8 dikatakan apa? Karena imanlah Abrahamnya taat. Perhatikan, karena dia punya iman dia taat. Dan kemudian dia punya sebuah keyakinan di dalam dirinya bahwa dia terimalah itu tempat menjadi milik pusakanya. Dan dia tidak perlu stres. Jadi saudara, penggenapannya pasti akan jadi. Cuman harus melalui proses. Prosesnya memang kadang menyakitkan. Maka Kejadian 21 ayat yang pertama sampai 3 digenapi perlahan. Tuhan memperhatikan Sarah, mengandunglah Sarah, dan Abraham pun menamai anak itu Ishak. Janji Tuhan kan tadi, aku buat kau bangsa yang besar. Macam mana bicara bangsa besar, anak pun tak ada. Tapi dia berjanji, dia pegang janji itu. Maka Abraham pun mendapatkan janjinya. Ingat, 75 tahun dia berangkat dari Haran. Umur 100 tahun dia baru terima janji itu. 25 tahun menunggunya. Haleluya, amin. Kadang-kadang janji Tuhan kita tangkap dan digenapi butuh proses yang kadang-kadang panjang. Tapi disitulah proses Tuhan supaya kita benar-benar memiliki iman yang naik dan naik. Saya lanjutkan. Setelah Abraham menerima janji itu, Tuhan memberikan Ishak anaknya. Pasal 22 ayat 1, pasal 22 ayat 1 ini menarik lagi. Sampai ayat 3-nya Anda baca itu bingung kita jadinya lagi. Kenapa? Setelah itu Tuhan pun menguji, mencoba. Kata tepat yang bukan kata yang paling tepat di situ bukan mencobai, tapi menguji, tes.
Kalimat bahasa Inggris dipakai tes. Kalau mencoba itu temptation, pencobaan. Tapi tes, ujian. Tuhan menguji Abraham. Dia bilang, ambil anakmu, ayo bawa ke sana, ke gunung sana, ya, persembahkan dia untuk aku. Berarti dipersembahkan kayak binatang kan, sembeli, dibakar, dipersembahkan ke Tuhan. Halo, kenapa Tuhan, dengarkan lagi saya baik-baik. Ini ya, dengar, ini penting ini. 75 tahun umurnya dari Haran Tuhan kasih janji. Anaknya nih, dia akan dapatkan bangsa yang besar lagi keturunannya. 25 tahun kemudian, waktu dia berangkat dari Haran dan sampai di Kanaan, nunggu 25 tahun baru dapat anaknya. Janji itu dia terima. Itu berarti imannya betul-betul terjaga, betul nggak saudara? Walaupun dia salah juga memang. Ini akibat siapa salah Abraham? Akibat Sarah. Sarahnya bilang, kelamaan ini kayaknya nunggunya ini. Abraham, udah salah kau ini, mungkin bukan kata Tuhan yang kau dengar. Mungkin itu bukan dari Tuhan. Kenapa lama kali? Ini aku sudah tua, udah menopause, tak mungkin lagi punya anak. Abraham mungkin bilang, lu bagaimana? Aku dengar dari Tuhan, yakin aku. Gak betul itu. Sudahlah, ini ada si Hagar, budak kita ini. Zaman dahulu boleh mewakili budak itu. Anaknya ada, nanti ada. Anak itu dijadikan anak tuannya, nyonyanya. Itu memang bisa. Dalam budayanya zaman dahulu purba, orang-orang Ibrani itu bisa. Akhirnya Abraham pun pikir, ya betul juga lah ya. Apalagi dapat pula yang lebih muda ini. Oh, udahlah kawin aja dah. Oke, mantap. Kawinlah dia. Begitu lahir anaknya, bukan malah menyenangkan. Si Hagar budaknya menganggap remeh nyonyanya karena nyonyanya nggak punya anak. Disitulah, gara-gara itulah rusuh dunia ini dibuatnya. Dari keturunan itulah. Anda tahu maksud saya bukan? Dan akibatnya Ismail harus diusir sama mamanya. Tapi kemudian dia kembali, ditindas habis-habisan. Luar biasa saudara-saudara. Salah betul si Abraham. Tapi kita kembali kepada janji. Tuhan kalau berjanji dia akan genapi. Dalam kesalahan Abraham, ditunggulah sampai akhirnya jadilah, walaupun punya kesalahan itu. Karena Tuhan yang mengatakan lagi, dari keturunanmu, bukan keturunan dari itu budakmu itu, dari istrimu. Janji itu datang lagi. Dan akhirnya benar, di usia Sarah 90 tahun lahirlah Ishak, di usia Abraham 100 tahun. Dan yang luar biasa saudara-saudaraku, anak itu, ya saya yakin namanya anak perjanjian, anak yang dinanti-nanti, pasti disayang luar biasa. Iman Abraham, saya yakin, betul Tuhan itu, kan begitu ya, dapat janji kan, benar Tuhan itu. Walaupun dalam proses yang berat, betul Tuhan itu. Yakin keberadaan Allah itu, yes. Tapi dengar lupa, Tuhan tidak mau iman hanya sebatas itu. Ini yang saya katakan, levelnya harus naik. Apa levelnya yang naik lagi? Tuhan bilang, anak yang kau dapat itu persembahkan sama aku di Gunung Moria, potong untuk jadi korban. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana bisa imannya tadi berkata begitu luar biasa akan Tuhan, tiba-tiba ada perintah yang baru. Perintah yang baru bilang persembahkan di Gunung Moria. Halo, itulah seringkali yang terjadi pada kita. Dulu waktu janji-janjinya Tuhan pada kita pegang, kita jalani hidup, kita menerima berkatnya. Yes. Tapi kemudian Tuhan suruh perintah yang lain. Nah, disinilah kadang-kadang kita tidak mau karena sudah nyaman.
Apa itu? Bisa saja kau sudah diberkati, Tuhan bilang layani aku. Kau sudah banyak dapat untung, kau sudah punya uang banyak. Sekarang persembahkan hidupmu untuk aku, melayani aku. Melayani Tuhan itu melayani jiwa-jiwa stres, banyak masalah. Maka kita bilang, nggak mungkin, boleh, jangan dulu, ay. Lalu ada yang bilang, belum siap saya. Kapan siapnya Pak? Nantilah. Entah kapan siapnya. Sampai Tuhan Yesus datang pun tak siap-siap. Tuhan kasih perintah lagi. Layani orang sana, setia, ayo serahkan. Di situ seringkali terjadi, berputar-putar kita. Makanya levelnya naik imannya. Tuhan tidak mau, harusnya kita harus ikuti terus perintah itu. Karena Tuhan sedang nyatakan sesuatu. Dan ingat, perintah Tuhan seringkali tidak menyenangkan kedagingan kita. Nggak enak ini kedagingan, nggak enak. Sebagai contoh saja, Anda punya banyak kebutuhan, tapi begitu dibilang berikan persepuluhan untuk Tuhan, kalau Anda mikirin itu kedagingannya nggak enak gitu. Aduh, gimana kok? Apalagi kalau besar, gaji Anda 10 juta, waktu gaji Anda 500 ribu, Anda masih mampu taat 50 ribu, karena kecil. Tapi begitu gaji Anda udah 10 juta, Anda harus memberi 1 juta. Itu rasanya kedagingan. Aduh, mana mungkin, nggak bisa. Jangan le, Apalagi suaminya akan berkata pula, terlalu besar yang kau kasih itu. Udahlah, cukupnya. Taunya Tuhan, hati kitanya perlu, bukan uang. Mulai lagi tuh, putar lagi. Dan akhirnya saudara Anda di situ-situ saja. Dan perintah Tuhan yang tidak menyenangkan kedagingan kita inilah yang memang kadang-kadang membuat kita akhirnya tidak naik levelnya. Tapi yang menarik buat saya, dalam keseriusan Tuhan supaya dipersembahkan itu di Gunung Muria, anak itu, Kejadian 22 ayat yang ketiga berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah ia, lalu dia bawa anak itu. Dia pelanai keledainya, dia bawa, dia panggil 2 orang bujangnya, pembantunya serta Ishak anaknya. Dibelahnya kayu untuk korban bakaran. Ya, memang kan mau dipotong anaknya. Dibelahnya kayu, ditaruh di pelana daripada keledainya dengan 2 bujangnya membantunya. Berangkatlah mereka pergi ke Bukit Muria itu. Saudara-saudara, saya tidak mengerti artinya apa ya di benak pikiran si Abraham ini ya. Pengen jalan. Coba bayangkan. Itu berkecamuk loh. Ngeri kali Tuhan ini ya. Udah janjinya diberikannya sama aku, sekarang disuruhnya serahkan lagi. Yang mana ini? Nggak jelas nih, apa suara, bukan suara Tuhan tadi. Bagaimana? Itu pasti berkecamuk itu. Tapi itulah ujiannya penting. Tetapi saya menangkap sebuah hal penting sekali di dalam Ibrani 11, kembali lagi Ibrani 11 ayat 17. Ini yang membuat saya luar biasa. Ingat, jangan hanya beriman untuk janji-janji Tuhan. Jangan beriman untuk janji Tuhan. Maksudnya apa? Aku klaim janji Tuhan dalam nama Yesus, aku klaim. Kita suka gitu kan? Kalau aku memberi, Tuhan berkati, aku klaim dalam nama Yesus. Janji itu, aku pasti kuat, aku sehat dalam nama Yesus. Diberkati anak-anakku dalam nama Yesus. Itu klaim janji Tuhan tuh. Salahkah? Enggak. Tapi tidak cukup di situ. Janji Tuhan sudah tapi perintahnya juga harus Dan perintah itu tidak menyenangkan. Tapi bagi Abraham, ayat 17 Ibrani 11 berkata, karena iman, sekali lagi iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. 19, lihat ini dia pegangannya. Karena ia berpikir
bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow, luar biasa. Ternyata Abrahamnya imannya bukan hanya iman soal janji yang diberikan Tuhan padanya itu, tapi imannya mulai naik dengan mempercayai Tuhan dalam setiap perintah yang Tuhan suruh lakukan, sekalipun tidak menyenangkan kedagingannya. Wow, saudara-saudara, saya kasih tahu pada saudara yang berkeluarga, dulu sebelum engkau menikah, kau berdoa pada Tuhan, Tuhan berikanlah aku jodoh yang daripadamu. Sampai Anda meminta tanda-tanda dari Tuhan. Ya Tuhan, berikan aku tanda-tandanya. Kalau yang perempuan, Tuhan, ada 3 laki-laki yang mendatangi kami, ingin melamarku, berikan tanda-tandanya Tuhan. Yang mana yang daripadamu? Keren itu. Lalu bilang sama Tuhan, kalau nanti yang datang padaku pada hari Kamis malam, berarti bukan dari jodohmu. Main-main begitu, tanda-tanda yang ada gila-gilanya menurut saya. Tapi itu kan namanya juga kan berdoa, kan nggak salah juga kan? Ya Tuhan, kalau nanti yang datang pada Jumat, apalagi Jumat Kliwon, berarti itu betul-betul turunan setan Tuhan. Itu bukan dari jodohku. Kayak bisa begitu. Tapi waktu datang malam Minggu dia Tuhan, yes, kami akan berbicara firman karena besoknya kami mau kebaktian. Inilah jodoh dari Tuhan. Wih, keren kan saudara-saudara? Singkat cerita, jadilah dia, menikahlah yang datang malam Minggu yang bicara tentang Tuhan karena besok mau kebaktian. Ingat, janji Tuhan dia pegang kan? Percaya aku Tuhan bawa ini. Jadi, puji Tuhan, menikah, adat, semua sah menurut adat pemerintahan dan gereja, selesai. Puji Tuhan bukan? Dia pegang janji itu bahwa Tuhan pasti menyertai saya. Wih, karena sudah jelas tanda-tanda itu. Tapi begitu menikah, tanda tinggal tanda, saudara-saudara. Anda sudah tahu maksud saya bukan? Iya kan? Lihatlah muka-muka Anda yang banyak kali ini semua banyak kesusahan bukan? Kitalah yang tahu betapa mengerikan penderitaan itu, saudara-saudara. Bagaimana Bapak Ibu? Hilang tandanya, lupa. Kenapa? Tuhan bilang perintahnya jadi, perintahnya ini harus dipegang. Apa perintahnya? Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, matilah suamimu, tunduklah pada suamimu. Itu perintah atau janji? Saya tanya, perintah atau janji? Perintah. Tapi Anda bisa melakukannya? Nah itu yang susah itu. Bagaimana mungkin? Kalau Anda bicara janji enak, kan enak kan? Senang, yes, diberkati Tuhan luar biasa, amin. Apalagi waktu diberkati, usaha-usaha Tuhan akan berkati engkau, haleluya. Apalagi pakai ayat lagi kan. Firman berkata, tangan kananmu penuh dengan kehormatan, tangan kirimu penuh dengan kekayaan. Yes, amin. Bagus pegang janji Tuhan. Tapi setelah itu imanmu harus naik. Iman yang apa? Perintah. Lakukanlah. Kasihlah istrimu. Coba bayang, kita lah yang tahu bapak-bapak bagaimana coba. Saya kadang-kadang agak-agak bingung juga. Kenapa? Kasihlah istrimu katanya kan. Saya lihatlah ibu gembala Tuhan, nggak berhenti-berhenti dia ngomong ini Tuhan. Semana lah ini kasih ini Tuhan, kan begitu kan? Ngerti maksud saya? Bapak-bapak ini sok-sok diam. Jangan takut walaupun ada istri, nggak percaya. Kita terbuka aja. Coba Anda tahu kan gimana? Oh Tuhan, gimana mau mengasihi dia ini Tuhan? Tapi karena firman Tuhan bilang, harusnya apa? Harusnya kita bilang yes, iya Tuhan, kami pasti bahagia Tuhan. Walaupun dia merepet begitu, iya Tuhan tidak apa-apa. Itu artinya istriku masih hidup. Terima kasih Tuhan. Harusnya begitu kan? Nah itu berarti kenapa Anda berkata begitu?
Karena Anda percaya bahwa Allah itu ada. Dia sangat mengerti Anda. Dia sangat peduli keluarga Anda. Amin, saudara-saudaraku. Begitu juga istri juga. Tunduklah pada suamimu. Istri bilang, Tuhan, Tuhan. Kalau tahu aku dulu kayak gini ya. Sambil nangis dia berkata, Tuhan, sebenarnya Tuhan, adanya dulu tentara mau sama aku Tuhan. Kenapa aku dapat setan di rumah ini? Gak bisa lagi tunduk kan? Padahal di awalnya itu luar biasa kan? Janji, kan sudah ketemu tadi ya kan? Datang dia malam minggu kan? Cerita tentang firman karena besok ibadah kan? Kan sudah bagus itu. Itulah artinya saudara, iman kita harus kita naikkan. Kita punya kepercayaan bahwa Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup. Saya akhiri karena kita mau perjamuan. Saudara-saudaraku, kalau begitu, kalau naiknya level iman, kalau begitu bagaimana? Peganglah janji Tuhan saat Anda melakukan perintah Tuhan. Berat rasanya, sakit rasanya, tapi peganglah janji Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Abraham, kalau dari sisi kedagingan tidak menyenangkan. Tetapi yang menariknya adalah Abraham lebih mempercayai Tuhan daripada pikirannya sendiri. Abraham lebih mempercayai Allah sanggup membangkitkan lagi yang mati itu daripada bersandar pada pengertiannya sendiri. Itulah makanya kitab Amsal pasal 3 ini menjadi ayat hafalan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Ibu bapak, memang tidak enak, tapi saya berharap peganglah janji Tuhan. Perintah Tuhan memang tidak menyenangkan, namun sesungguhnya di sanalah penggenapan janji itu disiapkan Tuhan. Lakukan perintahnya, pulang dari sini, ya, slide selanjutnya ya. Pulang dari sini, lakukan perintah Tuhan, amin. Pegang janjinya, bilang dulu kiri kanannya sebelum kita tutup. Bilang dulu kiri kanannya, lakukan perintah Tuhan, bilang pegang janjinya. Ayo 2 3 ya. Enggak, tangannya kayak anak ini, ya kan? Kayak bayi ini dia pegang. Gitu. Artinya yakin, yakin. Ulangi 2 3 ya. Lakukan perintah Tuhan dan pegang janjinya. Amin, pegang janjinya. Pulang dari sini harus bilang, yes Tuhan, aku mau naik level imanku. Aku mau melakukan perintah-Mu dan memegang janji-janji. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Mari kita datang pada Tuhan.